Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmasia Rifas, Tambuk K4212034. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Keanekaragaman makhluk hidup disebut juga dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Istilah keanekaragaman hayati atau biodiversitas menunjukkan sejumlah variasi yang ada pada makhluk hidup di suatu lingkungan tertentu. Hidup di suatu lingkungan tertentu, dengan kata lain, biodiversitas dapat diartikan sebagai persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup pada waktu dan tempat tertentu. Dengan kata lain, biodiversitas dapat diartikan sebagai persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup pada waktu dan tempat tertentu. Keanekaragaman makhluk hidup terjadi karena adanya proses evolusi yang sangat lama. Kemudian selain itu juga dipengaruhi oleh adanya faktor adaptasi, batas geografi, dan rekayasa genetik. Keanekaragaman hayati dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya, biosfer dan makhluk hidup. Yang pertama, biosfer adalah zona tipis bumi dan di atas permukaan bumi dan tidak lebih dari 20 km tebalnya. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya tempat di alam dunia yang diketahui terdapat kehidupan dan tempat hidup melangsungkan segala aktivitas hidupnya. Makhluk hidup itu selalu berinteraksi dengan lingkungannya yang terdiri lingkungan tak hidup atau abiotik dan lingkungan hidup biotik. Biosfer terdiri dari sebagian lapisan atmosfer dan lapisan kulit bumi. Lapisan atmosfer merupakan lapisan udara di atas bumi membungkus bumi dengan gas-gas dan terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, ionosfer, stratosfer, dan troposfer. Lapisan kulit bumi terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, litosfer, dan yang kedua, hidrosfer. Dan kemudian makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, respirasi dalam biologi adalah proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa Respirasi dalam biologi adalah proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Yang pertama, memerlukan makanan atau nutrisi, yang kedua, bergerak, yang ketiga, tumbuh dan berkembang, yang keempat, reproduksi merupakan proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru atau keturunan dari jenisnya, dinamakan reproduksi atau perkembangbiakan. Yang kelima, adaptasi. Yang keenam, iritabilitas, yaitu peka terhadap rangsangan. Kemudian, biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran organisme di muka bumi. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan spesies-spesies berasal dari suatu tempat, namun selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Organisme tersebut kemudian mengadakan diferensiasi menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Persebaran organisme di bumi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sejarah geologi, dan penghambat fisik. Persebaran tumbuhan dan hewan garis lintang bumi atau latude menunjukkan terdapatnya 4 wilayah iklim di bumi, yaitu tropis, subtropis, dingin, dan kutub. Perbedaan iklim tersebut selain jenis tanahnya akan memberikan perbedaan jenis tumbuhan yang hidup di sana karena dengan faktor adaptasi dengan lingkungan, dengan ketinggian lahan dari permukaan laut sampai ke puncak. Gunung yang paling tinggi atau altitude juga menunjukkan perbedaan iklim yang mirip, yang menyebabkan pada daratan rendah sampai ke daratan tinggi didalami oleh tumbuhan yang berbeda-beda.